Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai kejadian majemuk. Kejadian majemuk merupakan penggabungan dua atau lebih dari kejadian sederhana. Yang pertama, kita sebut dua kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi bersamaan. Yang kedua, dua kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas atau saling asing jika kejadian A dan B tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Perhatikan simbolnya. Kejadian tidak saling lepas dan kejadian saling lepas sama-sama menggunakan simbol gabungan himpunan. Karena itu di soal biasanya dia menggunakan kata A. Jadi dia minta kejadian A atau B. Jadi dia menggunakan di sini adalah kata atau. Jadi kalau dia sudah menggunakan kata atau, berarti itu adalah kejadian lepas atau tidak lepas. Dia tidak lepas itu jika ada yang dapat terjadi bersamaan. Ini dapat terjadi bersamaan. Peluangnya itu dia adalah ditambah. Jadi peluang A gabung B jika dia tidak saling lepas, maka peluang A tambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Lalu kalau dia saling lepas atau saling asing, maka peluang A atau B itu sama dengan peluang A tambah peluang B. Contoh ya, dua dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul jumlah dua mata dadu adalah 4 atau 10. Nah sekarang kita lihat dulu ruang sampelnya. Kalau dua dadu dilempar, maka ruang sampelnya adalah 36. Nah, kita punya di sini kejadian A adalah jumlah mata dadu itu adalah 4. Lalu yang B adalah jumlah mata dadunya itu adalah 10. Ini jumlah mata dadu 10. Nah, perhatikan di sini. Jika dua dadu dilempar, maka kalau dia sudah jumlah 4, tidak mungkin dia akan jumlah 10. Karena itu, kejadian A dan B merupakan dua kejadian yang saling lepas. Perhatikan dia di soal dia menggunakan kata atau. Nah ini berarti tinggal peluangnya tinggal dijumlah. Nah yang jumlah 4 itu dia adalah, kita urutkan di sini berarti 13, 22, dan yang terakhir adalah 31. Yang jumlah 10 ini adalah berarti kita mulai dari 46, lalu 55, dan yang terakhir adalah 64. Nah sekarang kita lihat berarti ini peluang A. Ini ya, dua cara sebenarnya mengerjakan. Cara yang pertama kalau kamu pakai rumus, berarti kalau kita pakai rumus, ini berarti peluang A atau B, atau dia gabungannya, berarti ini sama saja peluang A tambah peluang B. Peluang A berarti di sini adalah 1, 2, 3. Banyaknya adalah 3, berarti 3 per 3, 6. Jadi di sini peluang A adalah 3 per 36. Peluang B ini berarti juga 3 per 36. 1, 2, 3. Berarti ini 3 per 36. Hasilnya adalah 6 per 36. Jadi peluangnya adalah 1 per 6 jika disederhanakan. Cara kedua tinggal langsung aja kamu jumlahkan. Jadi peluang jumlah 4 atau jumlah 10, jadi peluang A atau B, tinggal dijumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena tidak ada yang terjadi bersamaan. Jadi tidak ada yang sama ini titik sampelnya antara kejadian A dengan kejadian B. Jadi tinggal langsung 6 per 36. Atau hasilnya sama saja 1 per 6. Contoh yang kedua. Sebuah kantung berisi 6 bola kuning, 2 bola hijau, dan 4 bola biru. Diambil 2 bola sekaligus. Ini ya, diambil 2 bola sekaligus. Berarti kita punya di sini, ini ada kantong. Itu ada 6 bola kuning, ada 2 bola hijau, dan yang terakhir adalah 4 bola biru.
Nah, sekarang kita lihat di sini. Peluang yang terambil biru atau kuning. Ini diambilnya 2 sekaligus. Maka ruang sampelnya, karena diambil sekaligus, kita gunakan kombinasi. Ini adalah 12. Dari 12 bola, kita ambil hanya 2 bola. Ini adalah ruang sampelnya. Nah, ketika biru atau kuning, ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Jika kita sudah terambil warna biru, tidak mungkin dia terambil warna kuning. Karena ini adalah 2 kejadian yang saling lepas. Kita kerjakan langsung ya. Berarti ini peluang yang terambil biru atau peluang yang terambil kuning. Biru nanti Ibu singkat dengan B, kuning diambil K ya. Jadi ini sama saja peluang B, biru ditambah peluang kuning. Peluang biru kita lihat di sini. Diambil 2 bola biru dari 4 bola biru. Dari 4 bola biru kita hanya ambil 2, berarti ini kombinasi 4, 2 dibagi, ruang sampelnya adalah kombinasi 12, 2 ditambah, nah kuning itu seluruhnya adalah 6, berarti ini kombinasi 6, 2 dibagi kombinasi 12, 2. Ini pecahan, penyebutnya sudah sama, berarti kita penulisannya tinggal kita satukan saja, berarti kombinasi 42 ditambah kombinasi 62 dibagi kombinasi 12, 2. Nah, sekarang kita sederhanakan di sini. Berarti peluang yang terambil biru atau kuning, ini ya, Ibu tulis pakai tulisan atau aja ya. Jadi yang terambil kedua-duanya biru. Jadi peluang yang terambil keduanya biru atau keduanya kuning itu kita hitung di sini. Bentar. Ibu tuliskan dulu di sini kombinasinya, berarti ini yang pembilangnya 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial ditambah ini akan menjadi 6 faktorial. 6 dikurang 2 berarti 4 ya. 4 faktorial, 2 faktorial dibagi di sini 12 faktorial. Dikurang 2 berarti 10 ya. 10 faktorial, 2 faktorial. Ini berarti peluang yang terambil biru atau kuning. Nah, sekarang kita lihat di sini berarti ini 4. Ini 2, berarti ini akan jadi 4 kali 3, 2 faktorialnya habis terbagi, yang satu lagi kita kalikan dibagi dengan 2, ini diuraikan ya. Ditambah, ini yang terkecilnya 2, berarti akan 6 kali 5, 4 faktorialnya habis terbagi, ini 2 faktorialnya disederhanakan jadi 2. Yang di bawah, berarti ini akan jadi 12 kali 11, 10 faktorialnya habis terbagi, kita bagi dengan 2. Nah, ini boleh juga sih karena pecahan bersusun ya. Ini disederhanakan boleh, berarti ini hasilnya 2. Ini kita sederhanakan lagi, hasilnya akan 3. Ini disederhanakan hasilnya akan 6. Jadi, pembilang akan menjadi 2 kali 3 ditambah 3 kali 5 dibagi 6 kali 11. Nah, sekarang dilihat ada yang bisa disederhanakan lagi. Pembilang dan penyebut sama-sama punya faktor dari 3. Berarti ini kita bagi 3. Dibagi 3 dia 1. Dibagi 3 1. Ini dibagi 3 adalah 2. Sehingga hasilnya ini adalah 2 kali 1 tambah 1 kali 5. Dibagi 2 kali 11. Jadi 2 tambah 5, 7. 7 per 22. Maka peluang yang terambil keduanya berwarna biru atau kuning adalah 7 per 22. Contoh yang berikutnya, dari 100 siswa kelas 12, 30 siswanya mengikuti kursus komputer, 20 siswanya mengikuti kursus bahasa Inggris, dan 10 siswa mengikuti kedua kursus tersebut. Dipilih satu siswa secara acak. Tentukan peluang bahwa siswa tersebut mengikuti kursus komputer atau bahasa Inggris. Nah, ini tanpa menggambar diagram Venn pun kamu tahu
bahwa ini adalah yang terjadi bersamaannya ini. Karena ada 10 siswa yang mengikuti kedua kursus tadi. Jadi kalau kamu menggunakan rumus, dia akan langsung terdapat di sini. Jadi kita punya di sini ruang sampelnya adalah 100. Ini cara pertama tanpa menggunakan ini ya. Lalu di sini ada yang punya kursus komputer. Jadi yang punya kursus komputer itu berarti ini peluang. Ibu tulis dulu ya. Kita buat diagram Venn-nya saja, biar kamu gampang. Jadi kita buat diagram Venn-nya di sini. Ini ruang sampel. Kita punya berarti 2 himpunan di sini. Ini yang mengikuti kursus komputer, satu lagi yang mengikuti kursus bahasa Inggris. Yang mengikuti keduanya itu 10 orang. Ini 10 orang. Ini 10 orang yang mengikuti keduanya. Lalu yang ikut kursus komputer 30 orang. Sudah terisi 10, berarti ini tinggal 20. 20 dapat dari 30 kurang 10. Yang ikut kursus bahasa Inggris adalah 20. Berarti 20 sudah terisi 10, ini akan tinggal 10. Ini berarti 20, 10, 10. Ada 40 siswa. 40 siswa, karena jumlahnya 100, maka yang tidak mengikuti kursus keduanya akan ada 60 siswa. Nah, ini di sini terlihat ya. Jadi peluang ini nampak di sini. Ruang sampelnya adalah 100. Kalau kamu mau hitung langsung berarti yang mengikuti komputer atau bahasa Inggris. Jadi K itu dia yang mengikuti komputer. Jadi siswa ini yang ikut kursus komputer. Lalu yang B itu adalah siswa yang ikut kursus bahasa Inggris. Nah, cara pertama kalau kamu gunakan rumus, jadi cara pertama kalau pakai rumus berarti peluang dari K atau B, ya K atau B berarti sama saja peluang K ditambah peluang B dikurang peluang irisannya. Ini K irisan B. Berarti yang ikuti kedua-duanya ada 10. Peluang ikut kursus komputer tuh ada 30 orang. Berarti di sini dia akan jadi 30/100. Ditambah yang ikut kursus bahasa Inggris itu 20 orang. Berarti ini akan jadi 20/100. Yang ikut kedua-duanya adalah 10 orang. Berarti ini 10/100. Ini hasilnya 30 tambah 20 kurang 10. Jadi 40/100. Disederhanakan menjadi 2/5. Cara kedua itu dia minta peluang yang ikut kursus komputer atau bahasa Inggris. Kalau dari gambar tinggal jumlahkan aja ini. Yang atau berarti yang dimiliki kedua-duanya. Berarti 20 tambah 10 tambah 10. Ini langsung jawabannya tinggal 40/100. Jadi hasilnya adalah 2/5. Ini contoh yang ketiga. Contoh keempat. Ini contoh keempat ya. Pada suatu pertandingan, peluang A menang, dia bilang ini ya, peluang A menang. Jadi peluang A itu menang adalah 0,3. Peluang B menang itu adalah 0,4. Nah, tentukan peluang A atau B akan menang. Ini A atau B. Nah, sekarang kita lihat ini berarti tinggal kita lihat apakah dia lepas dan tidak lepas. Ini kalau A sudah menang, tidak mungkin B juga menang. Berarti antara A menang dengan B menang itu merupakan dua kejadian yang saling lepas. Maka peluangnya tinggal dijumlah. Jadi peluang kejadian A menang atau B menang itu tinggal kita jumlahkan saja. Jadi peluang A tambah peluang B. Jadi hasilnya 0,3 ditambah 0,4. Ini hasilnya adalah 0,7. Contoh yang kelima. Satu kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Tentukan peluang yang terambil kartu as atau kartu berwarna merah. Ini menggunakan kata atau, berarti dia tinggal kita lihat lepas atau tidak lepasnya. Nah ini, kita lihat lagi. Seperangkat kartu bridge itu mempunyai ruang sampel
sebanyak 52. Nah, jika kita misalkan A itu adalah kejadian muncul kartu as, ini kartu as ya, lalu B itu adalah muncul kartu berwarna merah, berarti kartu as itu ada sebanyak 4. Maka peluang kejadian kartu as itu akan menjadi 4/52. Kartu merah itu dia ada sebanyak, bisa dia kartu wajib atau dia kartu hati. Berarti di sini peluang kejadian B-nya itu adalah 26/52. Tapi kita lihat lagi di sini. Ada kartu as ini, 4 ini, dia ada juga yang berwarna merah. Berarti ada irisannya, ada yang terjadi bersamaan. Maka ini merupakan 2 kejadian tidak saling lepas. Irisannya adalah as yang berwarna merah. As yang berwarna merah. Ada berapa banyak as yang berwarna merah? As yang berwarna merah itu dia ada sebanyak 2. Jadi makanya peluang A irisan B itu adalah 2/52. Jadi kejadian peluang dari yang terambil kartu as atau kartu berwarna merah ini merupakan kejadian tidak saling lepas. Ini tinggal kita jumlahkan. Jadi peluang A tambah peluang B dikurang lagi peluang irisannya yang dipunyai kedua kemungkinan tadi. Jadi di sini ya 4/52 kita tambahkan dengan 26/52 dikurang lagi 2/52. Jadi hasilnya di sini 28/52. Ini bisa disederhanakan lagi ya. Ibu tidak sederhanakan, tempatnya tidak cukup ini. Contoh yang terakhir ini. Ini dilihat seperti ini, diketahui kejadian A dan kejadian B. Peluang A 1/2, peluang B komplement 5/8, dan peluang A gabung B 3/5. Dia tanya irisannya, berarti ini merupakan kejadian yang tidak saling lepas. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, ini yang pertama di sini, kita punya peluang A. Kalau peluang A-nya itu 1/2, kita punya di sini nanti peluang dari A komplement itu adalah tinggal 1 dikurang peluang A, berarti 1 dikurang setengah. Berarti ini hasilnya akan setengah. Lalu kita punya di sini peluang B. Peluang B komplement itu ya, peluang B komplement adalah 5/8. Maka kita punya di sini peluang B itu akan sama dengan 1 dikurang peluang B komplement, berarti 1 dikurang 5/8. Ini kita samakan penyebutnya, hasilnya akan menjadi 3/8. Kita sudah dapat yang ditanya peluang B 3/8. Lalu kita ditanya peluang A irisan B. Peluang A irisan B kita gunakan rumus, berarti ini kejadiannya tidak saling lepas. Jadi peluang A atau B itu akan sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, di sini dilihat ya, peluang A gabung B itu 3/4. Peluang A-nya dia adalah setengah. Lalu peluang B-nya adalah 3/8 dikurang peluang A irisan B. Nah, ini peluang A irisan B Ibu pindahkan ke ruas kiri. Jadi peluang A irisan B itu akan sama dengan setengah ditambah 3/8 dikurang 3/4. Ini kita samakan penyebutnya ya. Jadi per 8 semuanya. Berarti ini akan menjadi 4 tambah 3 dikurang 6. Ini ya disamakan penyebut. Jadi hasilnya adalah 1/8. Ini peluang A irisan B. Lalu untuk yang bagian terakhir, dia minta peluang A komplement beririsan dengan B komplement. Beririsan berarti yang dipunyai bersama-sama. Nah, ini untuk jawab yang ini, ada baiknya kita gunakan diagram Venn. Ini kalian lihat di sini, Ibu gambarkan diagram Venn-nya. Berarti kalau irisan itu yang dipunyai dua-duanya. Berarti irisan itu yang terarsir 2 kali. Ini himpunan S. Lalu Ibu punya di sini
ini adalah himpunan A, lalu dia akan punya di sini dia himpunan B. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini Ibu buat A komplement itu yang diarsir warna, misalkan di sini adalah warna ungu. Lalu Ibu buat nanti di sini B komplement itu yang diarsir misalnya adalah warna biru. Jadi kalau dia minta irisannya itu adalah yang terarsir 2 kali. Nah, sekarang kita ganti dulu pennya di sini. Berarti ini A komplement berarti yang bukan A. Yang bukan A berarti semua yang bukan A ini kita arsir. Termasuklah yang ini. Ini ya, ini bukan A. Nah, lalu B komplement berarti yang bukan B. Yang bukan B berarti kita lihat di sini. Yang bukan B, ini Bu warna biru ya, dia bilang ya. Oke, yang bukan, wah warnanya mirip ya, biru itu, jadi Bu ganti aja bukan biru ya. Diganti warna hitam aja. Biru itu hampir mirip dengan ungu. Ini B-nya yang warna hitam. B komplement berarti di luar B. Di luar B yang ini. Nah, ini arsirnya Ibu beda sedikit nih. Arsirnya, arah arsirnya nggak sama. Warnanya hampir mirip ya. Ini, dilihat. Ini yang bukan B. Nah, berarti irisannya. Jadi A, peluang dari A komplement. Sebentar ya, ini salah tulis Ibu ya. Yang beririsan dengan, ini ya, beririsan dengan B komplement. Ini kamu perhatikan nih, berarti yang terarsir 2 kali. Yang terarsir 2 kali itu apa? Ini di luarnya. Di luar dari himpunan A dan himpunan B. Ini yang terarsir 2 kali ini. Berarti ini sama saja peluang dari A digabung B dikomplementkan. Lihat ya, karena ini A gabung B yang ini. Ini A gabung B. Ini yang terarsir sekali tidak. Berarti yang terarsir 2 kali itu di luar itu. Berarti ini gabungannya berarti di luarnya. Berarti sama aja peluang A gabung B dikomplementkan. Berarti ini sama saja 1 dikurang peluang A gabung B. A gabung B, ini A gabung B itu adalah 3/4. Jadi 1 dikurang 3/4 itu adalah 1 dikurang 3/4. Ini adalah 1/4. Ini adalah peluang A komplement irisan B komplement. Ini di SMP mungkin belajarnya seperti hukum De Morgan ya. Seperti hukum De Morgan. Apa itu hukum De Morgan? Kalau hukum De Morgan itu dia pada himpunan, dia punya A gabung B dikomplementkan, itu akan sama saja A komplement beririsan dengan B komplement. Ini hukum De Morgan. Atau A irisan B komplement itu akan sama saja A komplement gabung B komplement. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.